Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1827 yang sakit adalah hatiku. Tubuhmu. Cherry Sie tampak panik dan khawatir, bagaimana Thomas Kin bisa jadi seperti ini. Seluruh tubuhnya terluka, tadi ketika dia pergi tidak seperti itu. Berkelahi dengan beruang hitam. Thomas Kin tersenyum, senyum di mulutnya sangat hangat, tanpa bisa ditahan hati Cherry Sie pun merasa kasihan. Mata Bayer Kin sedikit menyipit, dan sudut mulutnya penuh dengan kepahitan. Berkelahi dengan beruang hitam, kata-katanya sungguh jelas. Sangat mustahil bagi seekor beruang hitam untuk bisa memaksanya yang seorang master 7 nadi sampai seperti ini. Thomas Kin tidak mengatakan bahwa dia masuk ke dalam sarang beruang hitam. 12 beruang hitam bertarung dengannya selama hampir 1 jam. Akhirnya, Thomas Kin membunuh salah satu dari mereka dan melarikan diri. Merampas makanan dari mulut harimau pun tidaklah seberbahaya ini. Kedua belas beruang hitam marah. Diperkirakan tidak semua orang bisa mengendalikannya. Jika 3 atau 5 beruang hitam, itu masih tidak bermasalah bagi Thomas Kin, tetapi dampak dan kekuatan destruktif dari 12 beruang hitam itu berada di luar imajinasi orang biasa. Jauh dari sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, Thomas Kin bisa dikatakan hampir mati, baru saja membunuh seekor beruang hitam. Beruang hitam ianya mulai takut, sehingga mereka tidak berani melanjutkan pertarungan dengan Thomas Kin. Saat itu barulah dia terbebaskan dari bahaya. Cherry Sie melihat luka pada badan Thomas Kin, betapa sedih hatinya, di beberapa tempat bahkan dagingnya sudah hampir lepas, dan darah membasahi seluruh tubuhnya, tetapi sama sekali tidak terlihat rasa sakit di wajahnya. Hanya dia yang tahu berapa banyak yang telah dia korbankan untuk ayahnya. Bayer Kin memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika melihat putranya terluka parah karena beruang hitam. Thomas Kin memegang empedu beruang di tangannya, yang diambil dengan pertukaran nyawanya. Bahkan pria tangguh seperti Bayer Kin, pada saat ini, hatinya pun meneteskan darah. Begitulah hati setiap orang tua di dunia ini, tetapi putranya, Thomas Kin, membuatnya sangat bersyukur, dan yang membuat dia lebih sulit menerimanya adalah berapa banyak kerja keras yang dibutuhkan, dan berapa banyak kesulitan yang dibutuhkan. Bayer Kin tahu bahwa tidak banyak hubungan dan komunikasi antara dirinya dan putranya, tetapi selama bertahun-tahun, dia terus memikirkan ibu dan anaknya sepanjang waktu. Orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi, dan generasi baru menggantikan yang lama. Pertumbuhan Thomas Kin juga membuat Bayer Kin sangat senang dan puas. Luka anaknya, yang terluka adalah tubuhnya tapi yang sakit adalah hatiku. Thomas Kin dan Bayer Kin saling berhadapan tanpa kata-kata. Saat mata ayah dan anak itu bertemu, semuanya hening. Makan empedu beruang ini, dan juga 5 rumput herbal ini, mungkin agak pahit, tapi itu akan menyelamatkan hidupmu. Thomas Kin berkata. Bayer Kin mengangguk dan makan empedu beruang dan beberapa rumput herbal. Meskipun pahit, itu adalah hasil dari nyawa putranya sebagai gantinya. Tidak peduli seberapa pahitnya, Bayer Kin tidak akan mengerutkan kening. Ini bukan hanya obat, tetapi juga upaya telaten Bayer Kin. Tidak peduli apa hasilnya, apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak, Bayer Kin memakannya tanpa ragu. Tubuh Bayer Kin terlalu lemah. Setelah memakan bahan obat yang mengandung empedu dan beberapa rumput herbal yang Thomas Kin temukan di hutan, dia tertidur lelap. Thomas Kin menghela nafas panjang, dan saat ini, dia juga bersandar di pohon besar, wajahnya terlihat kelelahan. Cherry Sie tampak tertekan. Thomas Kin, kamu juga cepat istirahat, keadaan Yuka senior telah mulai stabil. Cherry Sie berkata. Thomas Kin mengangguk lalu tertidur lelap, sepanjang malam tidak berbicara. Ketika dia bangun keesokan harinya, Dilanya juga sudah bangun, tetapi matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kehampaan.
Ketika dia jatuh ke tanah, dia menyadari bahwa di hati orang tuanya, dia sama sekali tidak penting. Mereka juga bukan ingin kembali ke tanah air mereka yang indah, tetapi ingin memperbudak bumi dan menjadikannya koloni mereka. Bagi Dilanya, ini adalah luka dan penipuan terbesar bagi seorang anak. Setelah Thomaskin bangun, dia melihat mata Dilanya yang kesepian dan putus asa. Tanpa bisa ditahan dia jadi bersimpati padanya. Tidak peduli apa tujuan Colin dan ketiga orang 3 bintang itu, setidaknya dia tidak bersalah. Bab 1828 Sifat dasar manusia adalah baik. Orang tuamu sudah pergi. Thomaskin berbicara, Dilanya sedikit putus asa, meskipun di era ini, dia telah hidup lebih dari 1000 tahun, tetapi dia benar-benar hanya seorang anak kecil. Mata Dilanya dipenuhi dengan kebingungan, dia tidak tahu harus pergi kemana. Mengapa mereka akan meninggalkan aku? Mengapa mereka menipuku? Mengapa? Suara Dilanya sangat marah dan histeris. Bukankah aku sudah menjadi putri kesayangan kalian selama bertahun-tahun? Tetapi pada saat kritis, kalian meninggalkanku. Apakah inilah yang disebut cinta oleh kalian? Air mata Dilanya tidak bisa berhenti mengalir, matanya penuh kesedihan. Aku begitu mencintai mereka, tapi mereka tidak mencintaiku. Dilanya bergumam. Untuk sesat Thomaskin tidak tahu bagaimana menasihati Dilanya. Dia adalah gadis yang bersinar, tidak memiliki banyak pemikiran, hanya ada satu pikiran di hatinya, yaitu tanah airnya yang indah serta pendampingan orang tua. Tidak ada hal lain di matanya, dia hanya ingin kembali ke tanah airnya yang merupakan rumah impiannya. Namun, tanah air aslinya adalah bumi, dan keindahan di sini juga membuatnya tidak bisa melupakannya. Tetapi keindahan bertahun-tahun runtuh dalam sekejap sejak saat ayahnya dengan tegas menyerang. Dilanya tahu bahwa hatinya menjadi sangat takut, takut pada dunia, dan takut pada orang tuanya. Bukan karena mereka tidak mencintaimu, tapi mereka juga punya misi dan tujuan sendiri. Mungkin dari sudut pandang peradaban manusia kami, mereka adalah musuh yang tidak ada habisnya, tetapi mereka juga memiliki kepercayaannya sendiri. Aku tidak pernah merendahkan mereka karena mereka bertarung demi cita-cita mereka. Bayerkin berkata dengan suara serius, metode Thomaskin mengejutkannya, dia tidak menyangka tubuhnya pulih begitu cepat, bahkan semangatnya lebih dari sebelumnya, tentu saja semua ini karena Thomaskin. Setiap generasi selalu semakin baik, kata ini sudah tidak cukup lagi mengungkapkan kepuasannya kepada Thomaskin. Bayerkin dan Colin beserta orang-orang 3 bintang ini, 20 tahun yang lalu sudah pernah berhubungan, jadi dia lebih jelas dari mereka. Dalam pilihan antara idealisme dan realita, mereka memilih idealisme, tapi bagi kami, mereka tetap pantas mati, karena mereka adalah penjajah, tapi sebagai orang tua, aku membenci mereka. Jadi, mereka benar tapi juga salah. Bayerkin menggelengkan kepalanya. Dilanya tampak linglung dan bingung. Thomaskin memandang ayahnya, sudut mulutnya sedikit melengkung, akhirnya dia bangun. Lalu apa yang harus aku lakukan? Hati Dilanya penuh ketakutan, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Lepaskanlah dia, Thomaskin, dia tidak bersalah. Orang 3 bintang salah, tapi tidak semua orang 3 bintang pantas mati. Orang tua mereka adalah orang tua mereka, dan dia adalah dia, tidak bisa disamakan. Tugas kita adalah melawan orang-orang 3 bintang sampai mati, tapi dia pengecualian, dia mungkin lebih menderita darimu. Bayerkin menghela nafas dan berkata, sebagai seorang ayah, dia hanya memiliki kasih sayang keluarga di matanya, kasih sayang keluarga di atas segalanya, tetapi dia juga tidak dapat menyangkal pilihan Colin. Orang 3 bintang itu demi menjajah bumi, jadi mereka ditakdirkan untuk sebagai penyerang, dan ditakdirkan menjadi sampah perang. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Dilanya. Di matanya yang polos, hanya ada kepanikan yang tak tertahankan tentang dunia yang tidak dikenalnya ini. Aku tidak mengendalikannya, aku hanya memasukkan 3 jarum perak ke tubuhnya,
Tidak akan sampai membahayakan nyawanya, aku hanya membuat dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Thomas Kin mengangkat bahu, ayah dan anak itu saling memandang dan tersenyum, pikiran Thomas Kin dan Bayer Kin kompak satu sama lain, dan maksud mereka juga sama. Sifat dasar semua manusia adalah baik.